Shalom semua pemirsa program All by Grace yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur dapat jumpa kembali lagi dalam episode yang ke-114. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh bersama-sama belajar di hadapan-Mu dari program All by Grace yang telah Engkau pimpin hingga saat ini. Kami percayakan waktu berikut ini ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Mari Engkau, Roh Kudus, pewahyu kebenaran, Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau yang akan memberikan pencerahan kepada kami, sehingga kami boleh memperoleh bahagian yang terbaik yang Tuhan telah siapkan bagi kami, yang tak akan terambil daripada kami. Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi semua orang yang mendengarkannya, semua boleh diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya, amin, haleluya. Batas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Batas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, ketika ku berdoa, ketika ku percaya mujizat itu nyata. Ya, di zaman modern ini, budaya antri merupakan sebuah gaya hidup dalam peradaban masyarakat modern hampir di semua negara di dunia ini. Kenyataan demikian harus diterima dan dijalani saja. Karena itu kita dituntut untuk dapat menanti dengan sabar. Misalnya ketika sedang menanti giliran, baik di depan counter bank, atau kasir atau kasa di supermarket, atau loket penjualan tiket, mau tiket kereta api atau tiket lain, ya, atau menanti pengiriman daripada barang pesanan kita yang waktu belanja secara online. Bahkan kita juga harus sabar menanti soal penjualan aset misalnya. Dan masih banyak hal-hal lain, kita mau tidak mau harus belajar untuk menanti dengan sabar. Demikian juga halnya dengan penantian jawaban doa. Bagi banyak hal, seperti untuk karir, untuk bisa naik pangkat promosi, untuk bisa mendapatkan pasangan hidup, ya, untuk memperoleh visa ke luar negeri, atau penerbitan surat izin ini atau surat izin itu, dan lain sebagainya. Ya, kenyataan mengatakan kebanyakan orang tidak sabar menanti
di zaman yang segala sesuatunya dituntut cepat, bahkan dituntut instan. Banyak orang yang berprinsip semakin cepat akan semakin baik. Bila bisa sekarang juga, mengapa harus menunggu? Tidak heran banyak orang menganggap penantian adalah pekerjaan yang paling membosankan. Apalagi jika yang dinanti-nantikan itu tak kunjung datang, sedangkan waktu terus berlalu tanpa menunggu. Semakin menanti, semakin hilang kesabaran. Sampai kapan kita harus menanti? Padahal bila direnungkan dengan sungguh hati, kita akan menjadi sadar bahwa pasti ada alasan di balik semuanya itu. Ada sesuatu yang baik di balik masa penantian. Seperti halnya kita mau makan mie instan yang bisa kita nikmati dalam waktu yang relatif singkat. Hanya cukup tuangkan air panas beberapa menit, kemudian mie instan itu pun dapat kita nikmati. Berbeda halnya jika dengan mie yang ada kaldu spesial yang harus direbus agak lama untuk mendapatkan cita rasa yang terbaik. Dibutuhkan proses yang agak rumit, waktu yang agak lama, dan sungguh dituntut kesabaran lebih untuk dapat menikmati semangkuk mie dengan cita rasa yang spesial itu. Ya, tentu saja dari segi kualitas, nutrisi, rasa, dan juga harga akan jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan mie instan. Prinsip demikian berlaku juga dalam kehidupan nyata, karena demi meraih sesuatu ada kalanya dibutuhkan perjuangan dan waktu yang ekstra. Dan kesemuanya itu adalah untuk kebaikan kita. Segala sesuatu akan menjadi indah pada waktu Tuhan merupakan kebenaran yang harus kita akui dan harus kita terima. Karena Tuhan mengetahui waktu yang paling tepat dan yang terbaik untuk kita untuk menerima berkat-berkat-Nya. Bagian kita adalah dengan tekun dan sabar menanti waktunya Tuhan itu. Seperti seseorang yang sedang mengebor tanah untuk menemukan sumber air. Ia harus berusaha terus dengan tekun dan penuh kesabaran hingga dapat menemukan sumber air yang diharapkannya. Jika ia kehilangan kesabaran dan berhenti menggali atau mengebor, maka semua usahanya yang sudah dilakukan dari tadi akan menjadi gagal dan menjadi sia-sia. Ketidaksabaran selalu akan ada timbulkan akibat yang buruk dengan tindakan yang salah misalnya, dan menyebabkan kegagalan di dalam kehidupan kita. Karena tidak sabar menanti, sering kita terdorong untuk mencari solusi asal-asalan. Menuruti apa saja yang dianggap benar, bahkan bisa jadi terpengaruh untuk mengikuti prinsip-prinsip yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Mungkin apa yang kita lakukan tampaknya seperti jalan solusi, jalan penyelesaian yang terbaik untuk sementara waktu. Namun untuk jangka panjang, seringkali keputusan kita malah memperparah situasi hidup kita sendiri dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Misalnya, orang yang tidak sabar menanti untuk mendapatkan pasangan hidup. Bisa saja ia mengambil keputusan yang terburu-buru, tidak dengan jelas yakin apakah benar orang tersebut adalah tepat sesuai kehendak dan pimpinan Tuhan. Oleh tindakan yang dilakukannya, karena tidak sabar menanti, sudahlah pasti penyesalan akan datang di kemudian hari. Ada orang yang tidak sabar menanti untuk memperoleh keadaan keuangan yang mapan, kemerdekaan dalam finansial atau financial freedom, sehingga ia mengambil jalan pintas dengan melakukan korupsi atau menghalalkan segala cara demi mendapatkan uang, termasuk berbagai tindakan-tindakan antara lain penipuan, ya, berbuat curang dan lain sebagainya. Ya, tercatat dalam Alkitab Raja Saul yang tidak sabar menanti sehingga melakukan hal yang tidak patut dilakukannya, sehingga ia tidak berkenan kepada Tuhan. Berakibat Saul diambil kedudukannya sebagai raja dan digantikan oleh Daud yang akhirnya menjadi raja. Demikian juga Sarai istri Abram.
karena tidak mampu menanti dengan sabar, yang merasa dirinya tidak mampu memberikan anak kepada Abram, sehingga ia mengambil Hagar hambanya untuk diberikan kepada Abram sebagai istri dengan harapan bisa mendapatkan anak dari Hagar. Oleh tindakan ketidaksabaran si Sarai itu, lahirlah yang namanya Ismail dari Hagar, tapi akibat buruk tak terhindar dengan banyak hal yang terjadi setelah itu. Banyak orang yang saat kepepet, terdesak, dan tidak menemukan pertolongan, menjadi tidak bisa lagi menanti dengan sabar pimpinan dan arahan dan pertolongan dari Tuhan. Mereka menjadi panik, gelisah, emosional, dan akhirnya mengambil keputusan sendiri tanpa pikir untuk menunggu petunjuk dan pimpinan Tuhan. Tidak heran bila banyak akibat buruk yang harus mereka tanggung dan kerugian yang tak terbilang harus mereka pikul juga. Mari kita belajar bersama melalui program All by Grace hari ini yang akan mengangkat tema menanti dengan sabar. Kiranya melalui pembahasan tema hari ini kita dapat mengintrospeksi diri, disadarkan dan dimampukan untuk senantiasa menanti dengan sabar segala rancangan, kehendak, dan pimpinan Tuhan yang dinyatakan dan digenapi dalam kehidupan kita sekalian pada waktu Tuhan yang tepat dan yang terbaik itu. Untuk dapat menanti dengan sabar, lakukanlah beberapa hal berikut ini, antara lain yang pertama, berdoa untuk semua pergumulan dengan pikiran dan sikap yang positif. Setiap orang percaya, siapapun dia, apapun jabatannya dalam pelayanan, seberapapun tinggi tingkat hidup rohaninya, pasti berharap doanya dapat dikabulkan Tuhan dengan sempurna dan segera. Namun dalam realita, tidak sedikit orang yang percaya yang ketika mendoakan pergumulan yang sedang dihadapi, tapi dengan pikiran dan sikap yang salah atau negatif di hadapan Tuhan. Pikiran dan sikap yang salah atau negatif itu yang sering terjadi adalah berpikir bahwa apa yang didoakan ini pasti sulit, susah untuk memperoleh jawaban dari Tuhan. Apalagi ada juga yang mengikapi doa dengan pesimistis. Mereka merasa percuma saja berdoa karena jawaban dari Tuhan itu lama banget sehingga bisa hilang kesabaran untuk menanti jawaban dari Tuhan. Padahal bila kita mengenal dengan tepat dan benar siapa Tuhan yang kita percaya dan yang kita andalkan, maka kita akan melihat dan mengalami bahwa sesungguhnya bagi Tuhan tidak ada yang sukar, tidak ada yang sulit, tidak ada yang mustahil. Dia adalah Tuhan yang penuh kasih, Dia mau dan Dia mampu menjawab setiap seru doa kita tanpa terkecuali. Dalam Yeremia pasal 32 ayat 26 hingga 27, di sana dikatakan firman Tuhan datang kepada Yeremia. Bunyinya, sesungguhnya akulah Tuhan, Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Dalam terjemahan lain, bahasa sehari-hari, kemudian Tuhan berkata kepadaku, akulah Tuhan, Allah semua orang, tak ada yang sulit bagiku. Demikian juga dalam kitab Ayub, pasal 22 ayat yang ke-27a, di sana dikatakan, jikalau engkau berdoa kepadanya, Ia akan mengabulkan doamu. Matius 18 ayat 19, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Ya, beberapa ayat di atas memberikan kita suatu pedoman dan suatu jaminan bahwa pada dasarnya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang sukar. Bagi Tuhan tidak ada yang sulit. Dia Tuhan pencipta langit bumi dan segala isinya. Dia Tuhan segala makhluk. Dan Dia Tuhan yang penuh kasih. Dan Dia peduli kita. Dia senantiasa memperhatikan kita. Dan Dia sangat-sangat bermurah hati pada kita. Dan pastilah
pada saat kita meminta dengan sungguh hati, kita berdoa kepada Dia, pasti Dia dapat menjawab kita, dan Dia mampu dan Dia mau untuk mengabulkan semua permintaan kita. Maka tepis semua pikiran dan sikap yang negatif atau sikap yang salah itu. Mulai bangun kembali sikap dan suatu pikiran yang positif, berkata Tuhan pasti mau mendengar dan mengabulkan, menjawab dan memberikan jawaban yang pasti bagi semua doa-doaku. Ya, sudah tidak asing bagi kita. Istilah doa adalah napas hidup bagi orang percaya. Melalui doa, kita dapat berkomunikasi dan membangun hubungan yang baik, yang dekat, erat dengan Allah. Melalui doa kita dapat menyatakan, mengungkapkan banyak hal kepada Tuhan, termasuk beban, pergumulan yang sedang kita hadapi, serta memohon petunjuk, pertolongan, dan pimpinan Tuhan dalam menghadapi segala sesuatu. Adalah baik dan bijak bila kita membawa segala sesuatu ke dalam doa, baik apa yang menjadi kerinduan hati kita maupun tantangan dan pergumulan yang sedang dihadapi. Nyatakanlah semuanya itu kepada Tuhan melalui doa, karena Tuhan sanggup memberikan jawaban yang terbaik atas segala situasi dan kondisi yang sedang kita hadapi saat ini. Agar doa kita dikabulkan Tuhan, maka doa harus disampaikan dengan penuh iman dan keyakinan kepada Tuhan, sebagaimana tercatat dalam kitab Yakobus pasal 5 ayat 16b. Di sana dikatakan, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Merupakan suatu kesia-siaan bila kita berdoa dengan asal-asalan saja, tanpa sungguh-sungguh hati percaya dan beriman bahwa Tuhan mau dan Tuhan sanggup menjawab doa kita. Karena itu, ketika berdoa, jangan merasa doa kita susah untuk dijawab Tuhan. Jangan tidak yakin bahwa Tuhan bisa memberi jalan keluar atau solusi dari segala problema kehidupan yang sedang kita hadapi. Jangan sampai kita ragu bahwa Tuhan mau dan Tuhan mampu untuk menggenapi apa yang menjadi kerinduan hati kita, yang kita datang kepada Dia, kita mau bermohon, meminta, dan menyampaikan dalam bentuk doa kepada Tuhan. Lebih dari itu, jangan lagi kita berpikir yang salah, yaitu pikir percuma sajalah berdoa, karena sudah lama berdoa juga, tapi Tuhan belum menjawab juga. Jangan demikian. Ya, kalau kita demikian, tanpa kita sadari, iman kita mengatakan jawaban dari Tuhan itu lama, maka jadilah padamu ya sesuai dengan imanmu itu. Ya, padahal sesungguhnya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sebab Dialah pencipta dan pemilik segala sesuatu. Tidak ada yang sukar bagi Dia untuk dilakukannya bagi orang-orang yang sungguh-sungguh beriman dan yang percaya. Ya, maka dari itu, milikilah iman yang benar dan yang berkenan kepada Tuhan, agar kita tidak doa dengan percuma atau sia-sia. Sebagai orang percaya, kita harus hidup dengan iman. Karena tanpa iman, kita tidak akan berkenan kepada Tuhan. Oleh sebab itu, saat berdoa memohon sesuatu kepada Tuhan, kita harus mendoakannya dengan sungguh hati. Kita juga harus percaya bahwa Tuhan telah mendengar dan akan menjawab doa kita, meskipun secara kasat mata jawaban doa belum kita terima, tapi kita tetap harus percaya dan mengimaninya. Ya, kita harus percaya bahwa jawaban doa sedang on the way, sedang dalam perjalanan. Ya, sekian lama kita telah berdoa, sekian lama kita telah menanti. Ya, mana tahu tinggal sedikit lagi, ya jawaban doa akan tiba. Nah, kita harus tekun, percaya terus dengan persisten, terus konsisten berdoa di hadapan Tuhan. Dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Berdoa dengan iman memang tidak mudah dan merupakan suatu tantangan, karena yang kita harapkan dengan kenyataan yang dihadapi terkadang sangat bertolak belakang.
Tidak heran bila ada orang-orang tertentu ya setelah berdoa mereka menjadi gagal beriman karena merasa apa yang diharapkannya itu ya serasa mustahil untuk terjadi. Tidak mungkin digenapi Tuhan, sehingga doanya tidak memiliki kuasa karena tidak sungguh-sungguh percaya, tidak sungguh-sungguh beriman bahwa Tuhan mampu dan Tuhan mau menjawab doa kita. Tidak heran jika ada orang yang gagal menerima jawaban doa. Tidak heran juga bila ada orang yang gagal menerima jawaban doa karena iman mereka goyah dan tidak mau bertekun lagi berdoa hanya karena melihat situasi dan kondisi yang tidak sesuai dengan harapan, lalu menjadi tidak sabar dalam penantian akan waktu Tuhan yang adalah waktu yang terbaik. Namun di sisi lain kita juga mendengar orang lain mengalami pertolongan Tuhan yang ajaib dan heran karena mereka tekun dan penuh dengan iman dalam doa mereka, dan ini tidak heran terjadi bagi mereka itu. Karena itu kalau berlaku buat mereka, terjadi pada mereka, seharusnya kita juga adalah giliran berikutnya. Kenapa kita lepaskan pengharapan dan ketekunan kita? Ya, dalam Markus pasal 9 ayat 23 bagian B berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Nah, ini mesti kita pegang. Kalau kita percaya, maka tidak ada yang mustahil. Alkitab mencatat iman percaya dari seorang wanita yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Memungkinkannya untuk menerima dan mengalami mujizat kesembuhan dari sakit penyakit yang dideritanya. Karena iman, tekad, dan dia mau berjuang di tengah-tengah ketidakmungkinan, dia dimungkinkan karena memiliki tekad dan iman di hadapan Tuhan. Dia tidak mau peduli sakit pendarahannya yang dinilai najis pada masa itu, dan seharusnya ia itu dikucilkan, tidak boleh mendekat kepada kerumunan orang. Namun ia tetap percaya dan ia beriman bila ia menjamah jubah Yesus, maka ia akan sembuh seketika itu. Sungguh sesuai dengan imannya. Itulah yang terjadi baginya. Mujizat terjadi dengan sangat luar biasa, dan sakit pendarahannya pun disembuhkan Tuhan seketika itu juga. Karena itu kita harus tetap bertekun di dalam doa, menanti dengan sabar, maka jawaban doa pasti akan kita terima. Jangan sampai hilang iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan sehingga doa kehilangan kuasanya. Tetaplah yakin bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya dan yang berharap kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan dengan segenap hati. Ya, pernah satu kali seorang hamba Tuhan memberi kesaksian bagaimana gereja yang mereka pakai, tempat itu tiba-tiba mengalami sesuatu yang di luar dugaan, yaitu kebanjiran sampai gedung gerejanya yang pada saat itu masih di ruko, sampai kemasukan air mungkin sekitar 40 cm. Ya, jadi kantor pada basah, barang-barang meja dan lain sebagainya. Lalu panitia memutuskan bahwa gedung ini mesti direlokasi. Setelah berdoa dan mereka ingin menjual ruko tersebut. Nah, menurut tetangga, ruko sekarang harganya sangat merosot. Dan pendeta itu terus berdoa. Mula-mula serasa lama juga ya. Doa kok tidak dijawab Tuhan. Padahal ini kan demi pekerjaan Tuhan. Dan dia tekun berdoa dengan doa proklamir. Ya, secara manusia, secara tetangga katakan tak mungkin bisa jual harga tinggi kecuali harga modal itu pun sudah hebat. Namun sang pendeta terus beriman dan percaya tidak goyah imannya. Dia terus dengan penuh kuasa, dia mendeklarasikan imannya, memproklamirkan imannya, dan dia berdoa, dan atasannya juga ikut mendukung, sama-sama berdoa, dan tidak lama kemudian Tuhan datangkan seseorang yang dapat membeli dengan harga sesuai dengan nilai yang diproklamirkan itu. Ya, sekitar beda 60% lebih tinggi dari apa yang dikatakan orang. Dan sungguh itu terjual. Mujizat terjadi.
ya, dan orang yang membeli sangat senang karena dia akan pakai tempat tersebut untuk tempat pelatihan dan lain sebagainya, dan sangat cocok untuk dia pakai, dan dia sangat bahagia membeli dengan harga sedemikian. Saudari, ya, tidak ada mustahil bagi yang percaya. Kalau kita sungguh-sungguh hati beriman dan iman kita tidak goyah, maka yang tak mungkin pun akan menjadi mungkin. Mengenalmu di hidupku, anugerah indah bagiku, dan tak akan pernah terganti. Bersamamu ku jalani hidup yang sungguh berarti. Kau berikanku kasih sempurna. Ku tahu Tuhan dengar doaku, ku tahu Tuhan dengar peluhku, dan Kau berikan Roh-Mu yang selalu kuatkanku. Ku tahu Tuhan lihat semua tetes air mata dan luka, dan ku tahu pasti Yesus yang belaku. Mengenalmu di hidupku, anugerah indah bagiku, dan tak akan pernah terganti. Bersamamu ku jalani hidup yang sungguh berarti. Kau berikanku kasih sempurna. Ku tahu Tuhan dengar doaku, ku tahu Tuhan dengar peluhku, dan Kau berikan Roh-Mu yang selalu kuatkanku. Ku tahu Tuhan lihat semua tetes air mata dan luka, dan ku tahu pasti Yesus yang belaku. Dan ku tahu pasti Yesus yang belaku. Oke, yang kedua yang harus kita lakukan supaya kita bisa tahan untuk terus menanti dengan sabar adalah miliki keyakinan yang teguh bahwa Tuhan pasti akan menjawab doa. Dalam praktik berdoa, minimal ditemukan ada
3 jenis jawaban Tuhan atas doa kita, yaitu ya, tidak, atau tunggu. Bila Tuhan menjawab iya, berarti Tuhan mendengar, menerima, Tuhan berkenan, dan Tuhan mau mengabulkan dan akan menggenapi doa tersebut dengan sempurna dan segera. Ya, bila Tuhan menjawab tidak, berarti Tuhan mempunyai rencana yang lebih baik bagi kita, lebih indah dari apa yang bisa kita bayangkan, karena Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Bila Tuhan menjawab tunggu atau nanti, berarti dibutuhkan kesabaran dan ketekunan dalam penantian untuk menerima jawaban doa yang terbaik dari Tuhan. Melalui proses menanti dengan sabar, pasti ada sesuatu yang perlu kita bereskan dan lalui. Mungkin soal waktu yang belum pas untuk doa tersebut dijawab. Mungkin juga ada hal tertentu yang Tuhan ingin kita cermati dan persiapkan baik hati, pikiran, mental, dan lain sebagainya. Baru nanti Tuhan menjawabnya. Ya, saya sering KKR ke luar kota, ke kota-kota kecil, dan lain sebagainya. Dan seringkali kita kebaktian KKR itu ada kesembuhan ilahi. Dan setiap kali Tuhan berkemurahan, ya ada sejak orang-orang sakit yang minta didoakan, dan banyak orang disembuhkan Tuhan secara spontan pada saat didoakan. Itu namanya jawaban Tuhan secara iya, langsung terjadi mujizat. Namun suatu kali di satu kota, sewaktu mendoakan yang lain-lain, sampai giliran ada satu orang lagi yang minta didoakan. Saat melihat orang tersebut, Roh Kudus berbicara hati, kasih tahu, ini orang suruh besok kembali konseling dulu, baru didoakan. Dan saya kasih tahu orang tersebut, maaf saya tidak doakan Anda, besok kita ketemu jam sekian, setuju? Oke, dia setuju, dia datang. Saat dia datang, saya langsung sudah Tuhan kasih tahu ada sesuatu yang dia mesti bereskan. Ya, jadi menghadapi orang sakit demikian didoakan, Tuhan bilang tunggu, Tuhan bilang nanti. Ada proses yang harus dilakukan. Jadi ini orang datang, lalu kami nanya kepadanya, kamu kenapa bisa sampai sakit gondokan begitu besar lehermu? Kamu ada benci orang nggak? Dia bilang, bukan benci lagi. Benci sampai ke tulang, sampai ke darah. Waduh, saya tidak akan mengampuni dia. Siapa dia orangnya sampai begitu melukaimu? Istriku. Saya tidak mau mengampuni istriku. Sampai mati juga tidak mau ampuni. Ya, pantesan. Ya, kamu gondok dengan istri. Kamu gendek dengan istri. Kamu marah dengan istri. Kamu tidak mau mengampuni dengan istri. Ya, makanya Tuhan suruh kamu datang untuk konseling. Ya, kalau ingat sesuatu dengan orang lain, bereskan. Maka doamu akan dijawab. Jadi karena itu, Tuhan kasih proses buat kamu. Kalau kamu mau mengalami mujizat, ini gondokmu ini, bengkakmu bisa kempes. Kapan waktu kamu bersedia melepaskan pengampunan, maka Tuhan akan genapi. Kalau Dia sudah berbicara demikian, percaya. Maka kamu ampuni, sembuhlah gondokmu. Dia bilang, tidak, saya tidak usah didoakan. Saya tidak mau mengampuni dia. Dan dia pergi begitu saja. Nah, saudara-saudari, kembali kepada pilihan masing-masing. Jika kita telah mendapatkan pewahyuan dari Tuhan dengan jelas, ini suruh tunggu supaya doa dijawab. Ini nanti dulu ya, ada masa penantian. Maka dalam masa penantian itu ada proses yang harus dilalui. Maka kita taati saja ya dengan mudah. Kalau kita dengar Tuhan katakan ini masalahnya, ya lakukan saja. Kita tidak mampu, kita mohon kekuatan dari Tuhan. Akhirnya kita bisa ingat, oh Tuhan, kalau aku saja juga tidak lepas daripada salah, daripada dosa, aku juga banyak melukai hati Tuhan. Toh Tuhan ampuni. Kenapa aku tidak mengampuni orang lain? Ya, supaya dosaku diampuni, supaya
penyakitku disembuhkan. Ya Tuhan, aku juga mau mengampuni dosa orang lain, dan aku juga mau memaafkan dan melupakan semua kesalahannya. Dan aku mau terima jawaban doa. Simple dan sangat sederhana. Tapi orang tersebut tinggal pergi dan dia sangat-sangat tidak bisa menerima proses yang Tuhan tawarkan. So sorry, saat Tuhan menjawab doa kita dengan berkata tunggu ataupun nanti, ya berarti kita ada sesuatu yang harus kita bereskan, atau persiapan mental, persiapan hati, ya, atau waktunya belum matang. Maka kita akan lihat, jika kita lakukan bagian kita, Tuhan pun pasti akan melakukan bagian Tuhan. Ya, banyak orang udah keburu gugur iman sebelum menerima jawaban doa mereka, karena dia udah menyerah dulu. Dia tidak sabar dalam penantian karena tidak mau sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan Yesus mau dan sanggup menjawab doa dengan sempurna dan dengan segera. Padahal kunci untuk dapat menerima jawaban doa sebenarnya sudah Tuhan Yesus ajarkan. Seperti yang tercatat di dalam Matius pasal 7 ayat 7 dan ayat ke-8. Ya, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Dari ayat-ayat kita bacakan di atas, ada 3 kata kunci yang menunjuk kepada sikap dasar yang harus dimiliki ketika kita berdoa, yaitu mintalah, carilah, dan ketuklah. Ya, salah satunya sikap dasar yang Tuhan Yesus ajarkan adalah mintalah. Ya, yaitu kita minta sesuatu kepada Tuhan. Maksudnya meminta ya melalui doa dengan berlandaskan iman yang teguh. Maka kita akan mendapat jawaban dari Tuhan, karena Tuhan mau dan Tuhan sanggup memberikan kepada kita apa yang kita minta kepadanya dengan penuh kesungguhan, dengan penuh iman dan percaya bahwa Tuhan mampu dan Tuhan mau untuk menjawab kita. Ketika kita meminta sesuatu kepada Tuhan dalam doa, posisi dan sikap terdesak atau mendesak harus menjadi elemen dasar yang sangat menentukan, berhubung apa yang kita minta merupakan sesuatu yang tingkat urgensinya sangat tinggi, sehingga kita pasti akan memintanya dengan sangat sungguh hati dan percaya dan mengharap, karena kita sudah terdesak, kita sudah mendesak. Ya, ibarat Tuhan kalau engkau tidak menjawab, nggak bisa nih Tuhan, harus Tuhan. Nah, ini dia berapa dari kita yang bisa mempunyai sikap dasar sedemikian. Ya, jika kita sudah bersikap sedemikian, datang kepada Tuhan dalam doa, ketika diminta kepada Tuhan, walaupun kita harus tunggu, seharusnya tidak akan ada masalah bagi kita untuk menunggu atau menanti dengan sabar, supaya jawaban atas permintaan doa itu akan segera datang kepada kita. Karena kita tahu dan kita percaya dan kita beriman teguh bahwa Tuhan mau dan Tuhan sanggup memberikan jawaban atas segala permintaan kita tepat pada waktu yang terbaik, sesuai dengan kehendak Tuhan yang paling indah bagi hidup kita. Tuhan tahu dengan jelas waktu yang pas, waktu yang tepat, dan yang terbaik untuk memberikan apa yang sudah kita minta dan nantikan di hadapannya. Belajarlah dari salah satu tokoh Alkitab yang bernama Hana. Ia begitu sabar dan tekun dalam penantian terhadap jawaban doa dari Tuhan, yaitu mengenai kerinduan hatinya untuk mendapatkan seorang anak. Walau harus menunggu dalam waktu yang lama, tetapi Hana tidak menyerah. Meski di saat menanti, banyak hal yang tidak menyenangkan terus terjadi. Seperti Penina yang selalu menyakiti hatinya dan membuatnya gusar karena tidak dikaruniai anak. Tetapi ia tetap bertekun dalam doa, bahkan Hana tetap bersyukur dan memuji Tuhan di dalam penantiannya itu. Karena dia percaya dan dia beriman teguh
bahwa Tuhan pasti akan mendengar semua seruan doanya. Dan ini tercatat di dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 1 hingga ayat 10. Sungguh tidak sia-sia Hana menanti dengan sabar untuk menerima jawaban doa. Akhirnya Tuhan mengabulkan doa Hana dengan mengaruniakan seorang putra yang kelak dipakai Tuhan dengan luar biasa sebagai nabi, yaitu Samuel. Ya, semua perjuangan, ketekunan dalam berdoa, dan penantian Hana selama ini tidaklah percuma, melainkan telah membuahkan hasil. Demikian pula dengan hidup Anda dan saya. Percayalah dengan teguh bahwa Tuhan akan menjawab semua permintaan kita sesuai dengan waktu yang terbaik menurut Tuhan dan kehendaknya yang terindah bagi hidup kita. Bagaikan sebuah pohon yang membutuhkan proses untuk menghasilkan buah yang manis dan yang terbaik. Memang ada orang berupaya mempercepat kematangan buah dengan karbit, namun hasilnya tetap berbeda antara buah yang matang pohon dengan buah yang karbitan itu. Rasanya pasti beda. Ya, manisnya juga beda. Tampilan juga beda. Harga pun beda. Ya, begitu juga halnya dengan hidup Anda dan saya. Bila kita mengerti bahwa Tuhan senantiasa menyediakan yang terindah, yang terbaik bagi kita, maka seharusnya kita sabar menanti dan tidak akan menjadi gusar dalam penantian itu. Ya, karena kita tahu sekalipun dalam masa penantian Tuhan sedang mengerjakan yang terbaik, satu proses yang terindah demi kebaikan kita juga. Ingatlah firman Tuhan yang berkata dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-9 hingga ayat 11. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Anda lihat, Bapak di dunia yang terbatas saja mengerti mengasihi anaknya. Melihat anaknya yang lapar dan minta roti, maka bapaknya berusaha memberikan yang terbaik bagi anaknya. Walaupun harus berkorban, harus bayar harga, sang bapak tidak mungkin memberikan kepada anaknya sesuatu yang buruk, yang rusak, yang bisa membahayakan kesehatan atau membahayakan nyawanya. Bila bapak di dunia yang terbatas saja mengerti memberi yang baik kepada anak-anaknya, rela berjuang, berkorban, dan membayar harga, senantiasa berusaha agar anak-anaknya mendapatkan kehidupan yang lebih baik, terlebih lagi Bapa kita yang di surga, yang tak terbatas itu, ya, yang sangat mengasihi kita anak-anaknya, Tuhan pasti akan memberikan jauh lebih baik dari apa yang kita minta, dari apa yang kita rancangkan, dari apa yang terpikir oleh kita. Bapa di surga akan selalu menyertai kita, memelihara kita, menopang, menolong, melindungi, dan mencukupi kita. Maka dari itu, percayalah dan yakinlah bahwa Tuhan pasti akan menjawab doa kita dan memberikan segala hal yang kita minta melalui doa yang berkenan kepadanya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang kita butuhkan adalah hidup dalam iman dan ketaatan kepada Tuhan. Mengatakan, melakukan segala hal yang berkenan kepada Tuhan. Percaya dengan tanpa bimbang dan ragu kepada Tuhan dan janji-janjinya. Dengan demikian, kuasa Tuhan pasti akan dinyatakan secara luar biasa di dalam kehidupan kita, dan doa permintaan kita satu persatu pasti akan dikabulkan dan dijawab oleh Tuhan. Haleluya. Saat ku berdoa, ku goncang tanganmu. Hasil dari doa bukan karya tanganku. Saat ku berdoa,
gunung pun berpindah, jalan jadi rata. Semua bangsa akan menyembahmu. Saat ku berdoa, ku goncang tanganmu. Hasil dari doa bukan karya tanganku. Saat ku berdoa, gunung pun berpindah, jalan jadi rata. Semua bangsa akan menyembahmu. Saat ku berdoa, ku goncang tanganmu. Hasil dari doa bukan karya tanganku. Saat ku berdoa, gunung pun berpindah, jalan jadi rata. Semua bangsa akan menyembahmu. Semua bangsa akan menyembahmu. Semua bangsa akan menyembahmu. Baiklah, hal yang ketiga yang harus kita lakukan supaya kita bisa menanti dengan sabar adalah mengucap syukur dengan sungguh-sungguh. Ya, ketika dalam satu sesi konseling, ya seringkali ditemukan hal-hal yang kontradiktif atau berlawanan dari sang konseli yang datang minta penyuluhan atau nasihat itu. Saat ditanya apakah dirinya yakin telah berdoa dengan iman yang teguh dan yakin Tuhan pasti akan menjawab doanya, spontan saja dia bisa menjawab, ya dong. Namun ia berkata, tapi saya khawatir. Apakah jawaban Tuhan akan sama dengan yang saya harapkan? Atau nanti kalau lama saya tidak sabar menunggu bagaimana? Atau ya begini dan begitu baik tapi dan tapi. Seharusnya ketika kita mengatakan kita percaya, kita beriman, yakin kepada Tuhan yang pasti mau dan mampu menjawab doa, maka tidaklah benar bila muncul istilah tapi. Apalagi ada sikap khawatir kita munculkan dalam kehidupan kita. Saat kita katakan percaya, beriman, dan yakin teguh kepada Tuhan, otomatis kita akan merasa tenang, bahagia, dan hanya menanti dengan sabar jawaban dari Tuhan yang pasti adalah yang terbaik, yang tidak akan menambahi beban atau mengacaukan atau merugikan atau mencelakakan, karena kita tahu kepada siapa kita percaya, Tuhan yang bagaimana yang kita andalkan. Ya, ketika membutuhkan alat transportasi, jangankan pesawat terbang, taksi atau kereta api saja, kita mau dan kita berani menjadi penumpang di dalamnya tanpa harus mengenal lebih dulu siapa dong pilotnya, siapa supirnya, siapa masinis yang menjalankan kereta api. Karena kita percaya mereka handal, mereka sanggup, ya mereka bertanggung jawab untuk membawa kita ke tujuan dengan aman. Bila khawatir berkecamuk, menandakan kita tidak percaya atau kurang percaya terhadap mereka yang membawa kita ke tujuan. Bila dibiarkan kekhawatiran menguasai kita, bisa jadi kita lompat keluar dari taksi, lari dari kereta api, sehingga kita bisa mengalami yang fatal, bisa-bisa kecelakaan, bahkan tak akan kita bisa sampai ke tujuan yang harus kita pergi. Dalam Filipi pasal 4 ayat 6, surat Paulus mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya, dalam surat Paulus kepada jemaat Filipi, Paulus memberikan resep agar kita bisa bebas dari khawatir, yaitu dengan cara menyatakan segala hal keinginan kepada Allah di dalam doa dan permohonan. Tapi bukan sekedar doa dan permohonan,
melainkan harus dengan doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya, saya pernah mengalami gangguan kesehatan akibat penyakit yang tidak jelas karena dokter mengatakan masih dalam diagnosa, belum tahu penyakitmu sebenarnya apa. Walaupun telah beberapa hari opnam di rumah sakit tersebut, saya mengalami demam dan konstipasi yang serius. Banyak pendeta dan rekan-rekan sepelayanan yang membesuk dan mendoakan, tumpang tangan, dan lain sebagainya. Namun tetap belum sembuh juga. Saya harus terbaring di ranjang rumah sakit. Segala bentuk doa sudah dipanjatkan oleh para hamba Tuhan maupun diri sendiri. Namun tetap harus sabar menanti waktu Tuhan yang terbaik. Sampai suatu pagi, Tuhan memperlihatkan saya suatu penglihatan. Dan setelah penglihatan itu tidak lama kemudian, saya merasa saya perlu segera ke belakang. Yang memang selama beberapa hari opnam di rumah sakit, saya sangat sulit untuk melakukannya. Tiba-tiba saya terkesima, saya menyadari, bukankah sudah banyak doa dipanjatkan demi kesembuhan. Permohonan kepada Tuhan juga telah banyak dilakukan. Kayaknya cuma satu yang saya belum lakukan, yaitu mengucap syukur. Seketika itu juga saya mengucap syukur dengan sungguh hati atas pengalaman opnam di rumah sakit, karena selama sekian puluh tahun hidup belum pernah opnam di rumah sakit. Ya, terus saya mengucap syukur atas penyakit yang walaupun katanya belum jelas hasilnya apa, saya beristirahat ya, dari kesibukan, ya bisa ada ketenangan di hadapan Tuhan, bisa komunikasi lebih. Saya juga bersyukur, mengucap syukur untuk segala sesuatu yang telah ku terpikir pada saat itu dengan segenap hati. Dan setelah saya mengucap syukur, ya saya diliputi dengan suasana yang bersyukur. Tuhan baik, Tuhan luar biasa. Tiba-tiba ini saya bisa merasa mules. Dan saya harus segera ke belakang saat ini, gak boleh tunggu. Nah sekali saya ke belakang, saya bisa lakukan dengan lancar. Dan sehabis ke belakang, saya rasakan ada satu kesegaran yang luar biasa. Ya, suatu pemulihan yang luar biasa. Dan saya rasakan seluruh demamku hilang dan seluruh rasa sakitku hilang seketika itu. Dan tak lama kemudian dokter datang berkunjung. Beliau memeriksa keadaan saya. Lalu setelah periksa, beliau berkata, kamu sudah oke, kamu sudah pulih, sudah sembuh, ya, sudah tidak demam, ya, sudah tidak sakit kan? Ya, kalau gitu ini hari pun kamu boleh keluar dari rumah sakit. Dan betul, hari itu pun saya check out dari rumah sakit, bisa pulang ke rumah dan nikmati kebahagiaan hidup bersama keluarga dan boleh bersama gereja dan melayani Tuhan. Ya, dari pengalaman tersebut dapat disimpulkan, mengucap syukur kepada Tuhan memungkinkan saya mengalami mujizat secara nyata. Ya, merupakan hal yang lumrah, mudah dan wajar bila kita mengucap syukur dalam keadaan baik. Atau keadaan ketika kita memperoleh sesuatu yang diinginkan. Dan ketika kita menerima berkat atau segala hal yang menyenangkan hati. Semua orang juga bisa. Semua orang juga mau melakukannya dengan mengucap syukur. Tetapi yang Tuhan kehendaki adalah mengucap syukur dalam segala hal. Walaupun dalam masa-masa sukar, sulit, terpuruk, sakit, rugi, atau sedang dalam penantian jawaban doa. Sanggupkah kita mengucap syukur dalam situasi kondisi demikian? Mungkin ada yang tanya, bagaimana mungkin mengucap syukur dalam keadaan demikian? Jawabannya adalah mungkin saja bila objek pengucapan syukur kita bukan sekedar tertuju kepada jawaban doa atau kerinduan hati yang digenapi Tuhan, ya, bukan juga tertuju kepada berkat-berkat yang akan kita terima
melainkan kita tertuju kepada Tuhan penjawab doa, Tuhan yang melakukan mujizat, dan Tuhan sang pemberi berkat, Tuhan sumber berkat. Ya, Dia adalah Tuhan yang setia, yang selalu menggenapi janjinya tepat pada waktunya yang terbaik. Kita mengucap syukur karena kita memiliki Tuhan yang setia. Kita mengucap syukur karena Tuhan sangat mengasihi kita. Dia Tuhan yang sangat-sangat peduli kita, dan Dia Tuhan yang sangat-sangat mengerti akan apa yang ada pada diri kita. Dengan mengucap syukur, itu pertanda kita percaya bahwa doa kita sedang dijawab. Pasti dijawab. Dan kita akan menerima hasilnya. Seperti dulu pada masa kecil, ketika orang tua berjanji akan memberikan hadiah ulang tahun yang kita idam-idamkan. Kita akan bersuka cita dan bersyukur walaupun hadiah tersebut belum diterima secara langsung. Namun karena kita percaya kepada orang tua yang pasti akan menepati janji, maka kita hanya perlu menanti dengan sabar, dan ketika waktunya tiba, kita akan menerima hadiah tersebut. Markus 11 ayat 24 berkata, "Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Demikian juga dengan jawaban doa. Kita harus percaya bahwa kita telah menerimanya, dan itu akan dipancarkan melalui sikap hati kita yang mau mengucap syukur kepada Tuhan atas kebaikan dan kasih-Nya kepada kita. Ketika mengucap syukur, kita tidak lagi berfokus kepada keadaan fisik saat itu, karena bisa saja situasi dan kondisi belum ada perubahan yang signifikan. Pergumulan dan tantangan hidup juga belum nampak ada solusi. Tapi semuanya itu bukanlah masalah, karena ada Tuhan yang menjamin hidup kita, yang senantiasa menyertai kita, dan yang sedang mengerjakan hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang terbaik bagi kehidupan kita. Dengan mengucap syukur, kita akan belajar untuk tidak lagi mengejar-ngejar hasil, tapi percaya bahwa jawaban doa yang terbaik telah Tuhan sediakan, sehingga masa penantian tidak lagi menjadi masa yang sukar, berat, melainkan menjadi masa yang indah, karena kita dimampukan untuk melihat proses Tuhan dalam membuat hidup kita menjadi lebih indah seturut dengan rancangannya. Ibarat sedang dalam perjalanan ke sebuah negeri jauh yang belum pernah kita kunjungi sebelumnya. Selama perjalanan, kita tidak perlu stres ketika mengalami turbulensi di dalam pesawat. Ya, tidak perlu stres ketika menghadapi tikungan-tikungan yang tajam di perjalanan darat. Tidak perlu stres atau panik ketika cuaca tiba-tiba tidak mendukung. Sebaliknya, kita harus mampu untuk dapat menikmati perjalanan dengan pemandangan yang baru, yang indah. Ya, kita bisa melihat suasana sekitar kita yang kita lalui. Ya, karena kita tahu yang membawa pesawat atau yang mengendarai mobil, kendaraan yang membawa kita adalah seseorang yang handal, seseorang yang mahir, dan yang bisa dipercaya. Demikian juga dengan perjalanan hidup kita. Tuhan adalah pemilik hidup kita, pemimpin, pengendali, dan Bapa yang penuh kasih. Dia pasti membawa kita kepada penggenapan rencananya yang indah dan mulia. Sehingga apapun yang kita alami saat ini bukanlah masalah, karena semua yang dihadapi saat ini hanyalah sementara, hanya di perhentian dalam perjalanan menuju penggenapan janji Tuhan yang sempurna bagi hidup kita. Bersyukurlah karena Tuhan berdaulat dan memegang kendali penuh atas hidup kita, sehingga kita dapat bersukacita dalam pengharapan, karena pengharapan kita di dalam Tuhan tidak pernah akan sia-sia. Ya, Roma pasal 12 ayat 12 berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ayat ini mengingatkan kita agar senantiasa bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan selalu bertekun dalam doa. Bersukacita dalam pengharapan dapat dimaknai sebagai jangan bersusah hati, jangan bersedih, jangan khawatir, jangan ragu, dan jangan bosan dalam penantian
demi terwujudnya pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersukacita dan berbahagialah karena Tuhan sanggup menjadikan pengharapan kita menjadi kenyataan. Pengharapan kita bukan kepada apa yang tidak pasti, tapi kepada yang pasti, yaitu firman dan janji Tuhan yang pasti digenapi, dan segala sesuatu akan menjadi indah pada waktunya. Percayalah, waktu yang kita pikir terbuang dengan sia-sia dalam penantian, justru akan Tuhan buktikan itu adalah penghematan waktu dalam pencapaian terobosan. Karena Tuhan sendiri yang memimpin kita dalam mengatasi setiap halangan, sehingga pada akhirnya malah mempercepat kita untuk sampai kepada penggenapan janji Tuhan itu. Lakukanlah bagian kita, berdoa dengan pikiran dan sikap hati yang positif, dan memiliki keyakinan teguh bahwa Tuhan pasti menjawab doa serta Dia mau menjawab doa kita. Kita juga harus mengucap syukur dengan sungguh-sungguh hati sebagai pencerminan dari iman percaya kita bahwa doa yang dipanjatkan di hadapan Tuhan sedang on the way, sedang dijawab Tuhan, pasti akan dijawab Tuhan, dan kita pasti akan menerima hasilnya. Dengan demikian, usaha dan perjuangan kita untuk menanti dengan sabar tidaklah sia-sia, melainkan akan menghasilkan buah yang dapat kita nikmati pada waktunya. Jadi pilihan di tangan kita, apakah kita mau bersyukur di tengah penantian jawaban doa dengan sabar, atau kita mau bersungut-sungut dan akhirnya kehilangan iman, goyah, dan tidak mau sabar lagi dalam penantian. Kiranya semua yang kita pelajari di atas bisa menjadi berkat untuk membangun iman kita, hidup rohani kita, dan kita boleh sungguh-sungguh mempraktekkan, bisa menanti dengan sabar untuk jawaban doa, untuk segala sesuatu solusi yang kita butuhkan bagi pergumulan maupun masalah yang kita hadapi. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya.
Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan, Engkau telah memaparkan kepada kami kebenaran-kebenaran yang mungkin selama ini tidak kami sadari. Kami perlu menanti dengan sabar atas segala apa yang telah kami panjatkan dalam doa demi penyelesaian pergumulan dan masalah tantangan yang kami hadapi. Bahkan Tuhan, Engkau ingin Tuhan kami menanti dengan sabar mujizat demi mujizat yang telah Engkau lakukan dan dalam perjalanan menuju kepada kehidupan kami. Karena itu Tuhan, tolong kami, tidak akan gugur iman kami, tidak akan kami lepaskan pengharapan kami, dan kami mau percaya dengan sungguh hati bahwa Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang penuh kasih, Engkau Tuhan yang mau, dan Engkau Tuhan yang sanggup untuk menjawab segala doa kami. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau Tuhan yang sangat-sangat setia, yang luar biasa peduli kami, mengerti kami, dan kami hanya datang padamu dan menyatakan bahwa kami mau mengucap syukur kepadamu untuk segala apa yang telah Engkau kerjakan dalam kehidupan kami dan yang akan Engkau kerjakan dalam kehidupan kami, bahkan yang sedang Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur Tuhan, menandakan kami mempunyai suatu pengharapan, kami mempunyai suatu iman yang teguh di hadapan-Mu dalam pengharapan, dan kami mau melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dengan luar biasa dalam kehidupan kami setiap orang. Terima kasih Tuhan, sempurnakan semua apa yang kami dengar dan kami boleh camkan dalam loh hati kami, merenungkannya, dan kami boleh mohon kekuatan dan pertolongan Roh Kudus yang akan memampukan kami untuk mengamalkannya dalam kehidupan nyata, dan kami boleh menjadi orang-orang yang lebih daripada orang-orang yang menang. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya, amin. Ya, saat ini kita akan masuk dalam sesi doa syafaat. Saya akan berdoa untuk Anda sekalian dengan segala apa yang sedang Anda hadapi. Dan saat ini saya pertama-tama akan berdoa untuk Anda yang merasa mengalami penindasan atau perlakuan yang tidak elok di tempat kerjamu, dan engkau tidak berdaya untuk menentang, untuk melawan, dan entah bagaimana satu sisi membutuhkan pekerjaan itu, satu sisi sudah tidak tahan dengan perlakuan dari orang-orang sekantor dan dari atasan Anda. Saat ini saya berdoa, biar Tuhan lakukan pembela bagimu. Taruh dua tanganmu di atas dadamu. Kalau memang ada sesuatu yang memang Tuhan nyatakan bagimu, harus engkau proses, harus engkau bereskan, maka engkau cepat datang pada Dia, bereskan, dan maka kamu akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan, mujizat dinyatakan. Engkau yang terdesak, kejepit, kepepet, ataupun tertindas, Tuhan bela dan Tuhan perhatikan, dan engkau akan diangkat mengalami sesuatu yang terbalik, bahkan mengalami kenaikan pangkat, mengalami berkat, dan mengalami promosi yang luar biasa diberkati Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, aku berdoa untuk dia yang mengalami penindasan dan perlakuan yang tidak elok di tempat kerja, baik dari rekan-rekan maupun dari atasan. Dan dia sudah tidak tahan, namun satu sisi dia membutuhkan pekerjaan itu demi menafkahi kehidupan dan keluarga. Mari Tuhan, Engkau memperhatikan orang yang tertindas. Engkau bela hak orang yang tertindas. Mari Tuhan, Engkau nyatakan kasih dan kuasa-Mu dan kemuliaan-Mu bagi dia yang sedang mengalami hal demikian. Ada pelajaran-pelajaran apa yang Tuhan mau singkapkan, nyatakan padanya, sehingga dia boleh mengalami suatu pemberesan di dalam dirinya, dan akhirnya Tuhan berkenan dan Tuhan turun tangan, dia boleh mengalami promosi, dia mengalami pembelaan Tuhan, mengalami mujizat, dan dia boleh naik bukan turun, jadi kepala bukan ekor, bahkan dia boleh diberkati Tuhan dengan luar biasa. Dan Tuhan menyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah masa penantian untuk kelepasan dan hari depan yang ceria. Tuhan, Engkau sendiri yang menyatakan
kemuliaan-Mu dan pertolongan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan terima jawaban doa ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Ya, bagi Anda yang baru saja terjadi, yaitu tangan kananmu seperti kram, sampai jari-jari tidak bisa digerakkan. Kram, kaku, jari-jari susah bergerak. Saat ini, saya berdoa untuk Anda, tangan kananmu, di dalam nama Yesus, aku berdoa, tangan kanan yang mengalami kekakuan, kram, apapun penyebabnya, dia tidak tahu, namun kami percaya Tuhan, bagimu tidak mustahil. Saat kami berkata dalam nama Yesus, jari jemari tangan sebelah kanan saat ini bergerak menjadi leluasa, bisa bergerak. Ayo Anda gerakan saat ini, gerakan dan tidak sakit lagi, tidak kaku lagi. Dalam nama Yesus, sembuh sesuai dengan imanmu. Jadi padamu kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Tuhan Yesus sembuhkan. Tuhan Yesus sembuhkan. Haleluya. Sembuh. Haleluya. Kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Gusi Anda yang mengalami pembengkakan dan benana dan sangat sakit. Bahkan sakit gigi ini sampai hampir mempengaruhi matamu. Selalu merasakan ada berkedap-kedip dan tidak enak rasanya. Saat ini tumpang tanganmu di pipi sebelah kirimu itu dari gusi yang sakit. Ya, kalau bisa tangan kananmu juga tumpang tangan pada matamu. Dalam nama Yesus, gusinya yang mengalami sakit, bengkak, bernanah, dan matanya yang terpengaruh saat ini, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kuasa-Mu turun jamah dan dia boleh sembuh. Tuhan Yesus sembuhkan gusinya, kempes tidak bengkak lagi, nananya keluar dan dia buang, dan dia segera sembuh pulih, dan matanya pun tidak lagi bergetar-getar, langsung sembuh saat ini. Tuhan Yesus sembuhkan, Tuhan Yesus sembuhkan, kemuliaan bagi nama Yesus. Haleluya, amin. Ya, saya berdoa untuk Anda yang mengalami diabetes. Ya, makin hari sepertinya makin jadi, tak kunjung menurun keadaan gula darahmu. Mari tumpang tangan dua-duanya di atas dadamu. Kami berdoa Tuhan untuk yang mengalami diabetes. Makin hari makin jadi dan makin tinggi takaran daripada gula darah. Tuhan, mari nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Berikan dia hikmat, apa yang boleh, apa yang tidak dimakan, diminum, dan sembuhkan dia dari gangguan diabetes. Tidak lagi kencing manis, sembuh saat ini, menjadi normal, menjadi normal, menjadi normal. Tuhan Yesus sembuhkan, Tuhan Yesus sembuhkan. Mulia bagi nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Jadi sembuh, sembuh, dan sembuh. Haleluya, amin. Ya, bagi Anda yang baru saja ya lepas dari operasi dan opnam di rumah sakit, tindakan-tindakan yang begitu besar sudah engkau lalui. Saat ini pada masa pemulihan, jangan khawatir. Jangan pikir, waduh bisa ini, bisa itu, enggak ya. Serahkan pada Tuhan saat ini. Tumpang tangan dua-duanya di atas dadamu, kita berdoa. Tuhan, aku berdoa untuk yang baru lepas keluar dari rumah sakit setelah mengalami tindakan-tindakan secara medis, operasi dan lain sebagainya yang begitu memakan biaya, memakan waktu, yang begitu rumit. Tuhan, saat ini kami berdoa Tuhan, kalau Engkau telah menolongnya, bisa sampai semua tindakan-tindakan kedokteran sudah dilakukan dengan baik dan sudah keluar dari rumah sakit. Kami percaya Tuhan, pemulihan yang sempurna Engkau beri
singkirkan pikiran yang salah, pikiran kekhawatiran, dan dia boleh bersandar pada Tuhan dengan 100%, yakin teguh. Bagi Tuhan tidak mustahil, Tuhan akan pulihkan dia dan kembali normal dan sehat. Dia bisa beraktivitas secara normal, walaupun secara kedokteran mengatakan harus sekian lama dan sekian lama dalam pemulihan. Namun Tuhan, Engkau bisa mempercepatnya dengan luar biasa dan mujizat terjadi, pemulihan kesehatan yang luar biasa bagi saudara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima mujizat. Haleluya. Yesus sembuhkan. Haleluya. Amin. Haleluya. Terakhir saya doa untuk Anda yang telinga sebelah kiri. Ya, telinga sebelah kiri. Ini hari kiri melulu nih. Sebelah kiri ya ada cairan keluar lagi. Ya, dan aromanya tidak sedap. Mari kita doakan. Taruh tanganmu di atas telinga kirimu. Berdoa dalam nama Yesus. Telinga kiri yang keluar cairan yang tidak sedap aromanya, Tuhan sembuhkan dia. Kering, tidak lagi keluar cairan. Telinga kirinya sembuh dan tidak akan ada cairan-cairan yang mengganggu dan tidak akan ada rasa sakit dan khawatir terhadap telinga sebelah kiri ini. Dan telinga kanan pun sehat dalam nama Yesus. Kedua telinganya bisa sembuh total dan tidak lagi terganggu. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Sekarang mari kita doa secara kolektif. Kita semua bawa masalah pergumulan ataupun kerinduan-kerinduan hati, apapun yang engkau alami, mari kita datang pada Tuhan, kita sepakat, kita berdoa. Dan Tuhan Yesus berjanji, dia akan menjawab doa kita bila dua orang di bumi minta dengan sepakat, dengan sehati. Kita akan lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Taruh dua tanganmu di atas dadamu, sambil kau serahkan segala masalah, pergumulan, kebutuhan, atau kerinduan hatimu. Baik untuk sakit, penyakit, ekonomi, pekerjaan, usaha, pasangan hidup, masa depan, keturunan, dan juga perjalanan atau segala hal-hal yang tersembunyi sekalipun yang tidak ada orang tahu, hanya Engkau dan Tuhan yang tahu. Serahkan pada Tuhan saat ini. Tuhan, Engkau lihat tangan-tangan tumpangkan di atas dada mereka dengan segala pergumulan, dengan segala keperluan, dengan segala permasalahan, dan dengan segala kerinduan-kerinduan hati ataupun segala hal-hal yang tersembunyi sekalipun. Tuhan, mari saat ini kami berdoa. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang masalah ekonomi Engkau tolong bukakan jalan, bahkan masalah kerinduan untuk masa depan, untuk pasangan hidup, dan untuk keturunan yang dia rindukan, dapat anak, dan masalah perjalanan, masalah masa depan, dan Tuhan segala hal apapun yang sedang mereka gumulkan, kami percaya dalam nama Yesus. Tuhan, saat kami berdoa dengan sepakat, Engkau menyatakan kemuliaan-Mu. Dengarkan doa ini dan pulihkan mereka, bukakan jalan keluar yang hidup dan yang baru, yang tak terpikirkan oleh pikiran kami, yang timbul dalam hati kami. Dan Tuhan, Engkau lakukan mujizat yang belum pernah timbul dalam hati pun. Engkau lakukan mujizat yang tidak pernah kami lihat, itu Tuhan lakukan juga. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima jawaban doa, mujizat Tuhan terjadi dalam nama Yesus. Kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Dan kami mengakhiri Tuhan acara program All by Grace kali ini. Mari Engkau berkati semua umat-Mu. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dan mari umat Tuhan padahkan tangan, bukakan hati. Terimalah berkat Tuhan, damai sejahtera yang bisa kau rasakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih setialah Bapa dan kemurahan-Nya akan melingkupimu, bahkan Roh Kudus akan senantiasa ada di dalam hati dan hidupmu. Kuasanya akan nyata dalam kehidupanmu, akan menopangmu, memimpinmu, masuk dalam alam supernatural, mengalami mujizat senantiasa mewarnai kehidupanmu. Semua ini akan menjadi berkat dan mewarnai kehidupanmu mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Yesus datang kedua kalinya. Semua yang percaya dan terima berkat Tuhan dalam nama Yesus, mari kita katakan bersama-sama, amin, haleluya. Dengan demikian, sampai di sini sudah kita akhiri program All by Grace episode yang ke-114 ini. Kiranya Tuhan
memberkati kita sekalian. Sampai jumpa kembali di episode berikutnya Jumat mendatang. Waktu yang sama 18.30 waktu Indonesia Barat. Shalom, haleluya. Amin. Sebab Tuhanlah tempat perlindungan, yang maha tinggi tempat perteduhan. Malapetaka takkan menimpaku. Walau 1000 rebah di sisiku, 10.000 rebah di kananku, tetapi itu takkan menimpaku. Walau badai datang, bukan tetap percaya. Apapun yang terjadi, bukan tetap percaya. Sebab Tuhanlah tempat perlindungan, yang maha tinggi tempat perteduhan. Malapetaka takkan menimpaku. Walau 1000 rebah di sisiku, 10.000 rebah di kananku, tetapi itu takkan menimpaku. Walau badai datang, dan tetap percaya. Apapun yang terjadi, ku kan tetap percaya. Sebab Tuhanlah tempat perlindungan, yang maha tinggi tempat perteduhan. Malapetaka takkan menimpaku. Walau 1000 rebah di sisiku, 10.000 rebah di kananku, tetapi itu takkan menimpaku. Oh, saat kami berseru, Kau kan menjawab. Saat ku berseru, Kau menjawabku. Kau menyertai dalam kesesakanku, kubu pertahananku, Allah perisaiku. Kau tunjukkan keselamatan darimu. Saat ku berseru, Kau menjawabku. Kau menyertai dalam kesesakanku, kubu pertahananku, Allah perisaiku. Kau tunjukkan keselamatan darimu. Kaulah perisaiku. Walau badai datang, kan tetap percaya. Apapun yang terjadi, ku kan tetap percaya. Sebab Tuhanlah, katakan, sebab Tuhanlah tempat perlindungan, yang maha tinggi tempat perteduhan. Malapetaka takkan menimpaku. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Sampai ketemu minggu depan. All by grace. Tuhan Yesus memberkati.